Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut malam ni kuliah saya, tapi saya tukarkan dan kita gantikan pada guru saya sendiri yang mengajar adab, mengajar hadis Sunan Tirmizi, Mukhtasar Sahih Tirmizi. Hari ini saya bawa untuk tuan-tuan dan perempuan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan punya tubuh yang selalu saya sebut namanya Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Al-Alamah, Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang selalu saya sebut pada tuan-tuan, yang pada malam ini insya-Allah akan berkongsi ilmu dengan kita, nasihat kepada kita. Moga-moga kita dalam keberkatan, moga-moga kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semuanya dalam keadaan mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Apa itu hadis, akhlak, adab dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak sebut sedikit walaupun saya selalu sebut benda ni tentang perihal adab bila kita berada di dalam majlis ilmu, terutamanya dengan muadzin saya, guru yang mengadab adab kepada saya. Yang pertama, muslimin yang dirahmati Allah, ikhlaskan hati kita untuk mencari ilmu kerana Allah. Istighfar 3 kali, ikhlaskan hati kerana Allah. Yang kedua, duduk dengan sopan dan tawajjuh menghadap guru kita tadi. Yang ketiga, tidak bercakap-cakap. Yang keempat, tumpukan sepenuh perhatian kita kepada guru kita. Tumpu sepenuh-penuhnya. Kalau kita tak tumpu, penyakit mengantuk itu akan datang. Seterusnya, dalam keadaan berwuduk, insya-Allah semua berwuduk. Seterusnya, jangan menyandar. Tolong tuan-tuan, jangan menyandar. Jangan sesekali menyandar, sebab tu semua ubat kepada mengantuk pula saya lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pula. Terus, tidak melunjurkan kaki di dalam majlis ilmu. Lipat saja elok. Kalau boleh duduk iftirash, ataupun tak boleh duduk iftirash, duduk tawarruk, kiri atau kanan. Terus, matikan telefon bimbit. Seterusnya, tidak makan dan tidak minum. Jangan tidur, penuhkan tempat di hadapan guru. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan, mai duduk depan. Minta. Bangkit tuan-tuan. Bismillah, mai duduk depan sikit tuan-tuan. Mai duduk tempat. Lagi dekat, lagi berkat. Lagi dekat, lagi berkat. Terima kasih. Niat kerana Allah, insya-Allah. Kalau kita beradab, datangnya berkat. Sebab ini semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajar kita tentang nama bu'istu li utammima makarimul akhlak. Akhlak yang terpuji itu bermula daripada akhlak, maka datanglah ilmunya, insya-Allah. Yang seterusnya, jaga anak-anak supaya jangan bising. Dan yang ke-14, elakkan daripada menetapkan masa. Kita bagi masa kepada Abi seterusnya. Kalau Abi berhenti, Abi nak Syekhuna Syekh Nuruddin berhenti, baru kita berhenti. Jangan bagi masa untuk menetapkan masa kepada guru untuk berhenti pada sekian masa. Itu tidak ada adab.
Setakat itu saja tuan, pesan kepada diri saya dan pesan kepada tuan-tuan muslimin muslimat. Untuk tidak melewatkan masa lagi, saya mensilakan guru saya Abina Syekhuna Syekh Burhanuddin Marbu Al-Bagari untuk meneruskan kuliah yang pada malam ini menyambung perbincangan kita insya-Allah. Allah Al-Manzurah. Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya zinatal wujudi maqada aishi wa la wujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa la tarannahu fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Tayyibah ya Tayyibah ya Dawan ayyana astaqlali wal hawana dana wal hawana dana. Ya Tayyibah ya Tayyibah ya Dawan ayyana astaqlali wal hawana dana wal hawana dana. Bushra lana ni'mal muna zalan ala والأمان. الله أنجز وحده والبشر أضحى لنا بشرى لنا من الهنا زال العنا والهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jawab salam dengan ilmu itu sebagai petanda dan asbab agar dengan kita akan mendapatkan kesejahteraan, agar kita selamat, agar kita bahagia, bebas daripada penyakit, bebas daripada problem, bebas daripada gangguan, berselamat kita daripada dosa, selamat sejahtera senantiasa selalu kita sebarkan. Kalau kita inginkan, kalau kita harapkan agar hidup kita bahagia, Allahumma antas salam minka salam dunia dan akhirat. Jawab salam dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin Abdillah
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر. Rabbi salim bi khair. Dengan pandangan mata kita yang sehat, dengan pendengaran kita yang jelas, dengan selera kita yang nikmat, dan juga dengan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, secara khusus dengan panca indera kita yang 5. Penciuman kita dengan hidung pada waktu kita mencium, pendengaran kita dengan telinga pada waktu kita mendengar, penglihatan kita dengan mata pada waktu kita melihat, mulut kita dengan perasaannya, tangan kita dengan merabanya. Alhamdulillah, boleh kita pastikan yang dengan kita mempunyai selera yang sehat, pandangan yang tajam, pendengaran yang jelas, dan juga pada waktu kita merasa kita dapat membeza-bezakan ini lembut, yang ini panas, yang ini sejuk, yang ini kasar, yang ini indah. Yang dengan kita dapat membeza-bezakan antara suara dengan suara yang merdu, yang ini adalah qasidah, yang ini adalah lantunan tilawah, yang ini adalah tasbih, yang ini adalah tahmid. Bagus, kita juga punya selera dan juga punya pendengaran yang bagus. Bagaimana kira-kira dengan tatapan pandangan mata kita melihat, kita pilih langsirnya, kita pilih telkungnya, kita pilih kainnya, kita pilih kalarnya, kita pilih modelnya, tuh dengan warna-warninya. Berarti dengan kita juga mempunyai pandangan yang sehat, bagus, al-ihsan, artinya berbuat baik. Maka jangan sampai dengan kita, hanya dengan kita mengerti dalam dunia kebajikan, dalam dunia modern, lebih modern, lebih cantik, lebih indah, lebih berbobot, lebih lengkap, lebih selesa, lebih nyaman, lebih sempurna. Agar jangan sampai dengan kita mengenali keindahan tadi itu hanya dalam urusan kehidupan kita sehari-hari. Dengan seumpama makanan kita dapat pilih-pilih, ini dengan rasa siakap 3 rasa, ini masak asam pedas, ini masak korma, ini masak gulai, ya ini Masya Allah tabarakallah ikan goreng, ini ayam goreng, ini dengan gulai. Masya Allah tabarakallah, bagus. Jadi kita berharap dengan selera yang bagus, dengan tatapan pandangan mata kita yang sehat, kita juga modern dalam segala-galanya untuk persiapan dan juga dengan bekalan kita menuju Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak ingin yang modern, yang bersih, yang rapi, yang kemas, yang elok, yang cantik, tak lebih daripada dengan seumpama pakaiannya, tidak lebih daripada seumpama perhiasannya, tidak lebih daripada seumpama tempat kediamannya, tidak lebih daripada seumpama pakaiannya, tidak lebih daripada seumpama tempat tinggal juga dengan transportasinya. Kita ganti kereta kita daripada model kepada model yang lebih modern, daripada kendaraan kepada kendaraan yang lebih canggih. Dahulu daripada Avanza kepada Innova, kepada Alphard, mungkin nanti kepada apa pula, Lamborghini, mungkin kepada Ferrari. Masya Allah tabarakallah, lebih laju, lebih selesa, lebih modern, lebih bagus, lebih nikmat, lebih canggih, bagus. Tapi apakah juga dengan kita gunakan bahasa yang sama? Kita inginkan dengan zikir yang lebih modern, kita inginkan dengan ibadah yang lebih bagus, kita inginkan dengan ubudiyah yang lebih mantap, kita inginkan dengan tasbih tahmid, dengan hitungan yang cukup. Semakin sahri, semakin dekat kita dengan penghujung. Kalau dengan salatan semakin sahri, semakin modern, semakin panjang umurnya, semakin banyak kegunaannya, semakin banyak manfaatnya. Tapi dengan kita tidak begitu. Semakin ke depan, semakin dekat kita dengan penghujung. Semakin ke depan, semakin dekat kita dengan akhirat. Semakin ke depan, semakin dekat kita dengan kematian. Maka apakah kita yang sedang beriktikaf lepas maghrib ini di Masjid Al-Ihsan, artinya berbuat baik. Al-Ihsan salah satu daripada maqamat tasawuf, maqamat suluk ilallah Jalla Jalaluhu, salah satu daripada makam orang-orang yang menuju Allah, salah satu daripada
daripada maqamat ahli adab, makam orang-orang yang beradab, makam ihsan, makam antabudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau menyaksikan, melihat dan menatapnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya kau tidak melihat Allah jalla jalaluhu, fa innahu yarak. Allah melihatmu, berpikiranmu, perilakumu, perbuatanmu, akhlak perangaimu, pergaulanmu, lingkunganmu, rehat dan santaimu. Itu makna daripada fa innahu yarak. Maka dengan demikian, yang modern tidak lagi alat, yang modern itu tidak lagi bangunan, yang modern itu tidak lagi transportasi, yang modern itu tidak lagi dengan peralatan komunikasi, yang modern itu adalah akidahnya, yang modern itu adalah ibadahnya, yang modern itu adalah ubudiyahnya, yang modern itu adalah sembahyangnya. Dahulu-dahulu mungkin jarang-jarang dengan kita berpikir sampai habis, usahakan pikirnya sampai habis. Dahulu-dahulu banyak amalan-amalan, bacaan-bacaan yang kita tinggalkan, selepas sudah kita langsung bercabut. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak modern. Itu tidak modern. Jadi jangan sampai yang modern teknologinya, tapi justru ibadahnya semakin hari semakin berkurang. Yang ihsan, yang cantik pakaiannya, tapi ternyata dengan ubudiyahnya semakin hari semakin rusak, semakin kurang. Masjidnya sudah cantik, penerangannya sudah cantik, kafirnya sudah cantik, kipasan, masyaallah tabarakallah, sampai ada data daripada kipas yang kita tak gunakan karena kita sudah merasa cukup dengan ekor sejuk, alhamdulillah, di luar panas, bagus, masyaallah tabarakallah. Tapi bagaimana juga dengan jamaahnya? Tapi bagaimana juga dengan tilawahnya? Tapi bagaimana juga dengan etikatnya? Apakah kira-kira etika kita bersih daripada gangguan dunia? Apakah kira-kira ibadah kita bersih daripada urusan dunia? Apakah kira-kira ubudiyah kita semakin modern, semakin canggih sebagaimana dengan teknologinya? Pertanyaan ini bukan setakat untuk ditanyakan, tapi wajib kita tanyakan, dan juga dengan kita harus mampu untuk memberikan jawaban yang jelas. Sebab itulah pendamping kita. Kita tidak untuk selama-lamanya, kita tidak untuk abadi, kehidupan kita abadi, tapi bukan di dunia. Kehidupan yang abadi itu nanti ada di akhirat. Maka kita ingin dengan pendamping kita, dengan pendamping yang modern, akidah yang modern, amal ubudiyah yang bagus, pendekatan yang mantap. Dahulu-dahulu salawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dulu-dulu tidak lebih daripada pemerhati. Kita tengok saja, tak lebih daripada Hijaz dengan Raihan, dengan Rabbani yang melakukan salawat. Tapi dengan kita tidak ikut. Itu dunia dahulu, dunia sekarang. Kita juga ikut bersalawat, kita juga ikut menyanjung, kita juga ikut memuji, kita juga ikut melantunkan sanjungan dan pujian daripada penghulu para nabi dan rasul Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bagaimana dengan kita mendapatkan yang terbaik sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masyaallah tabarakallah. Ini dengan air yang bening dan bersih. Masyaallah tabarakallah, dengan sound system yang canggih. Masyaallah tabarakallah, dengan penerangan yang terang. Masyaallah tabarakallah, dengan udara yang sejuk. Ini modern, ini kemajuan, ini takadum, ini izdihar. Kalau dalam bahasa Arab, maka juga kita inginkan yang semacam itu. Dahulu-dahulu kita menyandar di tembok-tembok. Dahulu-dahulu dengan kita jauh daripada mihrab. Dahulu-dahulu kita jauh daripada mimbar. Besok Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, tak lagi dengan kita memilih yang paling belakang. Tak lagi dengan kita memilih yang
terkena arus angin. Tak pergi dengan kita memilih tempat yang paling selesa, tapi tempat yang paling dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, tempat yang paling diperhatikan oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya. Malaikat mohonkan keampunan kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Jadi dengan kita pada Jumat, agar bagaimana tidak lagi seperti kebiasaan-kebiasaan kita pada zaman-zaman dahulu. Lebih mudah kalau kita di belakang untuk kita keluar, lebih mudah dan lebih cepat balinya tidak. Agar kita mendapatkan yang lebih modern, ibadah yang lebih mantap dengan bicara pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Sebab kita beranjak, dengan kita berpusing, dengan kita menuju ke penghujung. Jangan sampai dengan yang usianya sudah lebih daripada 50 tahun tidak dapat beraksi dengan firman Allah yang berbunyi wa ahsin, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah bagi kita makanan yang sedap dan nikmat. Allah bagi kita makanan yang nikmat dan lezat. Tadi kami makan, dibawa makan dekat airport itu, apa namanya? Cepat. Cepat lebih kurang macam itulah bunyinya. Masakan kampung Muslimat, ikan talang masak kampung, mudah dengan daging, entah tu daging apa, tak tahu apa namanya. Jadi kata sedaplah. Allah terasa macam seperti makan ala kampung. Jadi kalau seandainya makanan yang dimakan tadi itu sesedap itu, kemudian makannya dengan kawan-kawan di saat perut kita lagi lapar dan juga jasa kita sehat, tak daya pula. Allah, betul-betul nikmat. Tapi kalau pada waktu kita makan siakap 3 rasa, nikmat-nikmatnya selepas kita makan, selepas kita daya banyak, jadi 7 rasa. Jadi tak nikmat makanan yang dimakan. Alhamdulillah. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Allah bagikan kita selera yang sehat sehingga tadi kawan-kawan pada bertambah pada makan. Tambah dan tadi itu tambahkan. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, kita juga nak buat benda yang sama agar macam mana sebagaimana kita dapat menikmati kelezatan makanan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Yang walaupun udaranya panas tapi sehat, makanannya sedap, minumannya lezat, jas tadinya sehat. Ingat 2 tahun, 3 tahun sudah daripada tahun 2019 sampai pada tahun 2022 menjelang awal daripada 2023 semuanya pakai mask, semuanya vaksin, semuanya ambil suhu badan, jaga jarak. Ada orang bersin sudah ketakutan. Itu kehidupan kita pada seketika itu. Aku dah bagikan yang nikmat dengan kalian. Aku dah bagikan yang sejahtera kepada kalian. Aku dah bagikan yang elok kepada kalian. Maka kalau begitu, dengan udara yang segar, dengan makanan yang sehat, dengan minuman yang lezat, dan juga dengan makanan yang bergizi, maka buatlah juga yang bergizi dengan ibadah. Laksanakan ibadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, seindah mungkin. Al-husna wa ziyadah. Innallaha qad kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Apabila kau membunuh, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuhlah dengan elok, yang walaupun itu kepada orang yang akan dikisas, yang walaupun itu kepada manusia yang akan dibunuh. Tak boleh dengan kita memitolasinya, tidak boleh dengan kita melakukannya atau juga melayannya dengan cara zalim dan samsing, yang walaupun disebabkan karena dia membunuh, disebabkan karena dia berzina, disebabkan karena jadi perompak, itu juga jadi perampok, yang disebut dengan bughad, jadi pemberontak. Hukuman kepada mereka adalah hukuman mati. Kalau akan dijatuhkan hukuman bunuh sekalipun, Islam mengajarkan kepada kita al-ihsan. Idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kau bunuhlah dia dengan elok. Tak boleh dengan kita seksa, tak boleh dengan kita menyakitinya. Wa idza dzabhtum, dan apabila kamu menyembelih,
Idza dzabhtum fahsinu dzibhah, maka baik dan eloklah pada waktu kamu menyembelihnya. Yuhid ahadukum syafratahu, hendaklah kamu tajamkan mata pisaumu, wal yurih, dan kau rehatkan sembelihanmu. Lepas kita sembelih, talinya kita putus, rungkaian tadinya atau ikatannya kita rungkaikan supaya dia leluasa untuk berkayuh, supaya dia leluasa untuk bergerak. Itu untuk berbuat baik kepada binatang yang disembelih. Jadi dengan kita tidak hanya diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada binatang pada waktu kita menyembelihnya, atau juga kepada seseorang di saat kita akan jatuhkan hukuman mati. Kalau dengan kita diperintahkan dengan perintah yang seperti itu, maka kita jangan sampai lupa daratan, jangan sampai dengan kita tidak pandai menyikapi hadis yang diriwayatkan dan juga dengan ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, untuk kita berbuat baik kepada diri pribadi kita masing-masing. Terima kasih Tuan Imam. Alhamdulillah, tadi rakaat yang pertama dengan kita, selepas kita dengan imam baca surah Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim. Mohsin, imam tadi rakaat pertama baca surah apa? Ayo, baca surah apa rakaat pertama tadi itu? Baca alam tarakai. Rakaat yang pertama waladhdallin, amin. Jangan tidak ikut mengaminkan. Itu nanti sangat-sangat memberatkan timbangan kita. Dulu-dulu kita malas mengucapkan assalamualaikum. Dulu-dulu kita malas mengucapkan waalaikumsalam. Dulu-dulu dengan kita malas untuk mengucapkan amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Kabulkan apa saja. Kabulkanlah permintaan kami. Minta apa saja. Bimbingan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya K-pop, bukan jalannya para penyanyi, bukan jalannya seniman-seniman, atau juga dengan ateis, atau dengan orang-orang zalim, atau dengan manusia-manusia sangsing. Yang dengan kita harus jujur dengan diri pribadi kita masing-masing, harus dengan kita berbuat baik. Kalau pada waktu kita meminta kepada Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para nabi-nabi dan rasul. Sudah jelas permintaannya. Kita tak nak dengan jalan yang lain. Kita tidak ingin dengan jalan yang lain. Jalannya para nabi-nabi dan rasul, jalannya para orang-orang soleh, jalannya para syuhada, orang-orang yang baik. Lebih jelas daripada itu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murka Yahudi, waladhdallin, dan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Jangan cakap saja, jangan sampai perkataan kita yang semacam itu ternyata didustakan oleh malaikat. Kata malaikat tak betul, itu tidak betul, itu tidak benar, itu slogan saja, tapi tidak terbukti. Mana dengan realitinya? Tidakkah yang mengimamimu pada beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada malam Jumat, malam yang mulia yang merupakan malam kepada Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin, itu pada dengan Qabli, betul sebutannya Qabli. Siapa yang jadi imam? Jalannya siapa yang diikuti? Penuh stadion, masjid jarang-jarang penuh, masjid jarang-jarang sampai keluar, sana melempah sampai keluar, tapi dataran Bukit Jalil pada malam hari itu, malam Jumat, bukan Cina, bukan Hindu, Melayu yang ramai ikut berjoget, ikut dengan dangdut dan juga dengan kartita, juga dengan hiburannya. Di waktu sembahyang kami tak nak dengan jalannya orang Yahudi, toh yang main musiknya orang Yahudi. Kami tak nak dengan orang-orang Nasrani, itu Nasrani yang main gitarnya, itu kumpulan LGBT yang bergerak dengan rock atau juga dengan dangdut dan juga dengan hiburannya. Jadi jangan sampai dengan kita hanya dengan slogan ihdinas siratal mustaqim, supaya lebih terbukti dan juga dapat dalam kehidupan kita, dapat kita buktikan dalam kehidupan kita betul-betul dengan realiti yang meyakinkan. Aminkan permintaan Tuan Imam tadi itu. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Allah.
Allah, Bang Sazili, Bang Rashidi, tak kurang lagi harganya daripada 50.000. Itu sudah diskon 50%, asalnya 100.000. Asalnya 100.000, bagi kurang lah, 35 tak boleh kah? Sudah dapat potongan 50%. Ya Arhamar Rahimin, bagi kurang lagi lah. Okeylah, tak apalah, nanti kita usahakan, nanti kita minta kurang lagi. Cobalah mungkin itulah dapat 45. Kita duit kita sekat 40-an saja. Cina kata 50.000, mesti dengan kita cari sana cari sini, insyaAllah. Jangan-jangan di sini ada 1.000, jangan-jangan sini ada 300, ada mikrofon rusak, banyak telepon yang tak terpakai ini. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat, sanggup kita korek sana korek sini untuk cukupkan duit 50.000 untuk kita beli sesuatu. Macam tu nanti kita pada hari kiamat tercukupkan dengan amin, tercukupkan dengan subhanallah, tercukupkan dengan alhamdulillah, tercukupkan. Semakin berat timbangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika perlu kebaikan yang kita dapatkan pada waktu kita menyalur salam dengan elok. Jadi bagaimana keadaan kita, rasa kecewa sungguh. Ya Allah, karena kita sudah lama pilihan raya, Ya Allah, kita akan menjelang pilihan raya seperti di Indonesia sekarang ini. Kami masih belum tahu siapa presidennya, apakah yang nomor 1, nomor 2, yang nomor 3, wallahu alam. Tapi dengan mereka yang bertarung, mereka yang bertanding, pasti dan pasti hati dakduk. Ya Allah, hijau lagi. Okey, hijau lagi, biru, barisan, pakatan lagi. Orang politik hati dakduk. Itu macam mana kita? Satu angka pun besar nilainya pada saat ketika itu. Kenapa kita tidak mengerti betapa besarnya subhanallah yang kita lantunkan, betapa berartinya alhamdulillah yang kita ucapkan, betapa bermaknanya untuk masa depan kita di akhirat nanti. Tasbih, tahmid, takbir dengan hitungan 33 dengan hitungan yang cukup, betapa besarnya pahala. Amin. Fa innahu idza wafaqat ta'miluhu, apabila bertepatan amin daripada kita, amin daripada tu imam, amin daripada para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Bagaimana mata tidak berdosa pada seketika kita gunakan sepanjang waktu untuk kita mendatang skrin handphone atau juga dengan LCD. Bagaimana waktu kita tidak tersia-siakan, dan pada seketika kita beriktikaf di masjid pun kadang-kadang dengan kita tidak terganggu. Di Masjidil Haram pun ternyata kita dijajah oleh yang namanya WhatsApp, oleh yang namanya Facebook, oleh yang namanya handphone. Penjajah British sudah pergi, Belanda sudah angkat kaki daripada Indonesia, yang pun menjajah tidak kurang daripada 350 tahun. British menjajah kita cukup lumayan lama. Jepun juga pernah menjajahnya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, dengan penjajah sudah angkat kaki daripada negara-negara yang jejak oleh mereka. Itali sudah tinggalkan Libya, British dan Prancis sudah tinggalkan Mesir, begitu juga dengan Belanda telah tinggalkan Indonesia. Tapi handphone masih menjajah kita dalam sembahyang, masih menjajah kita dalam masjid, masih menjajah kita dalam etika. Kita tak perasan. Itu diantara daripada perusak yang merusak ibadah kita. Tengok skrin handphone, hilang etika. Tuh dengan bacaan. Tadi kita lagi sedang baca Al-Quran, terpaling bacaan kita kepada handphone, terpaling ibadah kita kepada handphone. Kenapa? Kita nak selfie dulu dah tertawal. Rabbighfir warham watajawaz. Ini kami lagi sedang di Ma'lan, kami lagi sedang di Jarak Uhud. Watajawaz amma ta'lam, lagi sedang sa'i, lagi sedang melontar. Rusak ibadah kita gara-gara kena dengan handphone. Jadi penjajah yang menjajah kita tidak hanya dengan penjajah yang sudah meninggalkan kita, tapi ada penjajah dalam selimut yang menjajah kita di sepanjang hidup. Maka kita tidak mau kalau hanya yang modern, maju, elok, indah dan cantik itu tidak lebih daripada teknologinya, tapi ternyata ibadah kita semakin
sehari semakin berkurang, semakin sehari semakin pudar, semakin sehari semakin lusuh. Begitulah juga tadi, terima kasih karena berkenan dipanggil oleh ustaz kita untuk berkerumun ke depan. Jadi besok lusa terus lama-lamanya tak payah disuruh ke depan berkat. Semakin depan semakin berkat. Bahkan kita tu ada dalam satu slogan, semakin rapat semakin nikmat, tak payah dipikirkan. Masya Allah, tabarakallah, semakin rapat semakin nikmat. Itu slogan juga. Belum kawin jangan payah cerita dulu. Tahu paham yang itu. Urusan makan ngerti subuh, urusan minum ngerti betul, urusan berpakaian tahu yang lawa, tahu yang cantik. Tapi kenapa majlis kita tidak cantik? Tapi kenapa salat jamaah kita tidak cantik? Tapi kenapa ibadah kita tidak cantik? Tapi kenapa zikir kita tidak cantik? Rasanya waktu isya sudah masuk. Azan dulu. Ya, ada sebarang soalan, nanti saya lanjut selepas saja dalam beberapa menit saja. Ada sebarang soalan diajukan selepas azan isya dikumandangkan. Azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Dalam 10 menit yang ada sebarang soalan nanti diajukan dari sejumlah setiap ibadah yang kita laksanakan. Tah dalam berapa rakaat dengan sembahyangnya, tah dalam berapa kali dengan puasa sunatnya, tah dalam berapa banyak dengan sedekahnya, tah dalam berapa banyak dengan zikir tasbih dan tahmidnya, tah dalam berapa banyak dengan ibadah haji dan umrahnya. Itu ternyata dari total macam-macam ibadah yang kita laksanakan tadi itu tidak ada amal ibadah yang lebih berat timbangannya daripada husnul khuluq, peradaban yang baik. Tidak ada. Sanggup untuk mengalahkan sembahyang. Bagaimana dengan sopan santunnya, bagaimana dengan ramah tamahnya, bagaimana dengan tabah dan bijaknya, bagaimana dengan keadilannya. Dahulu kita boleh berbicara tentang keadilan, kita boleh berbicara tentang bijak dan juga tabah dan sabar. Dulu dengan kita boleh berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk membuat pemerataan akan dapat dirasakan oleh segala lapisan masyarakat, ketenangannya, ketentramannya, keamanannya, kebahagiaan. Rupa-rupanya setelah Allah berikan amanah kepada kita, rupa-rupanya itu tidak lebih daripada teori semata-mata. Dan kata selepas kita memerintah, selepas kita mendapatkan jabatan, selepas kita mendapatkan kedudukan, selepas dengan kita dipilih, selepas dengan kita diberikan kekuasaan, selepas dengan kita dilantik, selepas dengan kita diberikan amanah oleh Allah Jalla Jalaluhu, apakah memang betul-betul dengan kita tabah? Apakah memang betul-betul dengan kita
sabar? Apakah memang betul-betul dengan kita pemurah? Apakah memang betul-betul kita bijak? Apakah yang betul-betul dengan kita adil? Atau justru keadaannya lebih parah daripada keadaan yang sebelumnya? Waliyadzubillah. Jadi husnul khuluq artinya akhlak budi pekerti yang bagus. Agar bagaimana dengan kita pada waktu kita diberikan amanah, yang pada waktu dengan kita, baik kita memerintah atau kita jadi ketua jabatan atau dengan kita jadi ketua pengarah dalam bidang apa saja, agar dengan kita mampu untuk mempersembahkan yang terindah, yang baik, menara maha cantik, bangunan semakin bertambah, suasana semakin aman atau semakin nyaman, keindahan sangat-sangat ketara seperti yang kita katakan tadi. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita telah merealisasikan akhlak karimah budi pekerti yang bagus? Di antaranya tadi sudah kita sebut-sebut, saf yang rapat, dan juga dengan memenuhkan bagian-bagian yang dihadapan, dan juga dengan kita berbuat adil. Jadi kata mulut, saya tadi makan sudah, minum sudah, kecek sudah, cakap sudah, merapu sudah, dan juga dengan seumpamanya sudah. Tapi yang belum lagi zikir yang cukup, bacaan yang cukup, salawat yang indah, tilawah yang merdu, tangan tadi kamu sudah kau gunakan, aku kata tangan untuk mengusap skrin handphone, kau gunakan untuk drive, kau gunakan untuk mengangkat, kau gunakan untuk memikul, untuk memindah dan lain sebagainya. Tangan sudah kita gunakan untuk urusan kita masing-masing, untuk harian kita. Tapi juga bagaimana dengan tangan kita pada waktu kita ibadah, sudah tepat pada posisinya tak? Pada waktu kita takbir Allahu Akbar, ini dengan jari tangan yang 10 memang betul-betul ikut panduan akhlak, ikut panduan sunnah, ikut hadis yang diriwayatkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, bersembahyang kamu sebagaimana kau melihat aku bersembahyang. Bagaimana juga dengan kaki, sudah untuk kita ke office, sudah sampai ke stadion Bukit Jalil, sudah bahkan ke tempat pusat hiburan, sudah juga ke tempat rekreasi, ke tepi-tepi pantai. Tapi sudah tak kau berikan peluang kepadaku, atau kamu ada kepikiran tak untuk memberikan peluang dan kesempatan kepadaku untuk melangkah menuju masjid, untuk melangkah menuju rumah Allah, untuk melangkah ke majlis-majlis ilmu, untuk melangkah ke majlis-majlis zikir. Sempena kita ada program di Langkawi, insyaallah pada 6 hari bulan malam 7, 6 hari bulan hari Rabu malam Kamis, kita ada majlis Langkawi bersalawat dengan 1.000.000 salawat. Ada majlis 1.000.000 salawat pagi di Kulim sini tadi 1.000.000 saja, tambah 1 lah, tambah 1 1.000.000 salawat. Kenapa ada 1.000.000? Sebab Allah itu ganjil, Allah suka tiapkan ganjil, tempatnya di Dewan badminton. Allah bersalawat di situ. Allah salawat bersama. Tapi salawat benaran, bukan kasidah saja kita bersalawat. Kalau ada dalam 1.000 orang, kalau 1.000 orang sebanyak 1.000 kali, berarti kita terdapat bersalawat sebanyak 1.000 kali. Tolong diwar-warkan, tolong disampaikan, jangan tidak ikut serta. Kita nakan yang murni, kita nakan yang cantik, bukan berkempit untuk politik, bukan untuk pakatan, bukan untuk harapan, bukan untuk PS, bukan juga untuk barisan. Tapi dengan kita berkumpul untuk menyejukkan hati baginda, untuk kita meluahkan perasaan mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk kita bersalawat dengan sebanyak-banyaknya. Aktiru minas salati wassalami alayya bilailatil gharai wal yaumil azhar, berbanyaklah salat dan salam kepadaku pada malam hari Jumat dan juga pada siang harinya. Itu secara khusus, secara amnya kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, kami salati ya Rasulullah, dalam berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu? Nabi kita kata
sesuka awak. Sepertiga waktu semakin banyak semakin cantik, separuhnya semakin banyak semakin indah, 2/3-nya semakin banyak semakin bagus. Idzan aj'alulaka salati kullaha, kalau macam tu aku akan khususkan waktu semuanya untuk besar kepadamu. Nabi kita menjawab, idzan yukfahamuk wa yughfaru dzambuk, kalau sepanjang waktumu ku makan mulut dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sudah pernah tak berselawat sampai 1000 kali atau sampai 1.000.000 kali? Jadi kita sama-sama saling lengkap melengkapi, saling cukup mencukupkan muslimat, kumpulkan cuma sebanyak-banyaknya. Kami berhimpun di Masjid Besi, di Masjid Putrajaya, rasa-rasanya pada Muhammad itu kalau dalam 5.000-an insyaAllah lebih daripada puluhan bas datang daripada Keluang, datang daripada Johor Bahru, yang daripada Seremban, yang daripada Kedah berhimpun. Tak ada kepentingan apa-apa, hanya semata-mata untuk sama-sama bersalawat agar dengan nama kita tercantum dan tercatat nama kita dengan lengkapnya, Fulan bin Fulan, Mak Tam, Mak Te, Pak Su, Pak Lang, Pak Ngah, Pak Teh putih, Pak Tam hitam, Pak Ru biru, Pak Hijau hijau. Bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Nabi katakan salawat kita daripada Langkawi. Jangan tidak hadir malam Kamis akan datang, Rabu malam Kamis insyaallah di tempat badminton, tempat yang tadinya bersorak dengan senisan daripada Datuli apa, tak tahu nama beliau tu. Atau juga dengan Taufik atau Taufik Hidayah dulu dari Indonesia kalau tidak salah. Masyaallah tabarakallah, lantunan salawat yang kedengaran pada malam itu apa nipungan begini, insyaallah tak kesalah kot. Bukan kita nak kongsi, bukan memikirkan iklan nak jualan produk. Itu kita sama-sama berkumpul pada malam itu insyaallah. Mudah-mudahan ada dalam semua hidup kita pernah berkumpul dalam majlis 1.000.000 salawat billahi kami. Mudah-mudahan itu akan menjadi asbab syafaat kepada manusia yang diutus oleh Allah untuk makarimil akhlak, untuk akhlak kejikan, untuk peradaban yang mulia. Sudah pukul 8.59. Ada soalan Ibu? Tolong, ada soalan silakan dalam beberapa menit. Nggih, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sikit. Soalan saya, diberinya melakukan solat sepertiga malam seperti solat tahajud, solat tasbih, solat taubat dan solat hajat. Yang manakah solat yang perlu didahulukan mengikut? Jadi kalau pada waktu kita bangun tengah malam dan melaksanakan solat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tahajud dan juga solat sunat witir, yang mana perlu kita dahulukan? Jadi daripada urutan yang kita laksanakan, yang pertama paling dulu kita buat salat istighfar, salat sunat, salat taubat terlebih dahulu. Taubat dulu, bersihkan dulu. Nanti dengan kita guna minyak wangi, pakai parfum, pakai perhiasan cantik dan bagus. Tapi badan masih kotor lagi. Jadi kalau dengan urutannya, elok kita mulakan dengan salat sunat taubat. 2 rakaat Allahu Akbar, taubat dulu, bening, bersih. Lepas itu baru dengan kita buat salat hajat. Kenapa salat hajat? Karena kita punya hajat banyak. Jadi jangan sampai hajat kita ketengahkan, sedangkan dengan kita masih bercelumuran dengan maksiat atau dengan kotoran atau dengan debu yang melengahkan dan juga yang melalaikan. Lepas itu, selepas dengan kita dengan hajat kita masing-masing, baru kita laksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu adalah sebagai hiasan. Da'abu man kana qablakum, itu merupakan tradisi dan kebiasaan generasi yang terdahulu. Imam Junaid, maqamat, ahwal, tabah, sabar, hijab, ibadah Imam Junaid, muslimin muslimat, sembahyang tiap hari tidak kurang daripada 400 rakaat. Ternyata pada beliau meninggal dunia, beliau ditanyakan bagaimana keadaan Tuan Guru yang mendapatkan julukan sebagai Sayyidul Ta'ifah, penghulu kaum, penghulu kumpulan ulama-ulama
sufi manusia-manusia mulia di sisi Allah. Jadi kata beliau, lenyap segala isyarat, ahwal dan maqamat. Ternyata tidak tersisa yang paling besar ganjaran balasan dan pahalanya rukai'atun, beberapa rakaat yang kita laksanakan pada waktu tahajud. Itu yang paling besar, sebab orang lagi sedang tidur nyenyak, orang lagi sudah melena, orang lagi sedang mengorok. Ternyata dengan kita bangun, tidak hanya dengan pahala yang besar, tapi kita diantara jadi pada insan yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Yang Allah berfirman, "Unzuru ya malaikati, tengoklah wahai para malaikatku, dia sanggup bangun, dia tinggalkan kasur atau dengan tilam yang empuk, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan kenikmatan pada masa tidur dan santainya untuk tahajud kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau hanya boleh dalam 2 rakaat pun tak kisah, yang penting jangan tidak melaksanakan salat tahajud." Lah sekali Nabi kita berpesan, "Ij'alu akhir salatikum witra," jadikanlah witir itu sebagai salatmu yang terakhir. Ditambahkan dengan salat sunat taubat, kemudian dengan salat sunat hajat, kemudian dengan salat tahajud, yang terakhir dengan salat witir. Pada yang lain silakan. Boleh. Nah. Salam wabarakatuh. Pada masa kita melaksanakan salat tarawih nanti, kullu amalun bikhair, selamat menyambut Ramadan 1445. Tinggal hanya dalam beberapa hari ke depan, mungkin dalam 10 hari ke depan lagi, mungkin juga kurang. Ucapan selamat terlebih dahulu. Jadi pada waktu kita melaksanakan salat tarawih, boleh tak kita campur-campur tarawih itu dengan salat-salat sunat lain? 3 dalam 1. 3 dalam 1 itu radek. Ada tukang ali, ada gimana? Ada yang semacam itu muslimat yang belum ditunaikan lagi qadaan puasa tahun lepas. Maka kalau kita puasa nanti lusa, hari Kamis, itu kita boleh dapat 3 dalam 1, bahkan boleh dapat 4 dalam 1. Yang pertama kita niatkan puasa, Nabi kita banyak puasa pada bulan Syaban. Yang kedua kita niatkan puasa qadaan. Yang ketiga kita niatkan puasa hari Kamis. Yang keempat kita niatkan puasa apa lagi? 3 saja. Kalau pada di bulan Muharram, niat puasa pada bulan Ashurul Hurum, niat puasa pada hari Ayyamul Bid, hari putih, niat puasa untuk qadaan, dan juga niat puasa kalau harinya bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, untuk hari Senin dan Kamis. Tapi untuk salat tarawih, ulama mengatakan tiap salat yang mempunyai waktu itu tidak boleh kita gabung, kita campur baur dengan salat yang lain. Salat-salat yang boleh tergabung dengan salat-salat yang lain, salat yang tidak mempunyai waktu, macam seperti salat tahiyatul masjid. Dia waktunya apabila kita masuk masjid, sunat salat 2 rakaat. Sembahyang sunat wudu tidak punya waktu. Bila kita berwudu, sunat kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Jadi seumpama dengan sembahyang tahiyatul masjid, seumpama dengan sembahyang sunat wudu, itu boleh bergabung dan boleh tergabung dengan salat sunat qabliyah zuhur atau dengan salat sunat subuh. Tapi kalau dengan tarawih, salat tarawih ada waktunya selepas kita melaksanakan salat isya. Jadi dia termasuk daripada jenis nawafil yang mempunyai waktu khusus dan juga mempunyai bilangan. Bilangan terserah, tak perlu dipertengkarkan. Nak buat 8, buat jadi 8. Nak buat 20, lebih elok. Kalau nak buat 36, lebih lengkap. Nak buat sampai 100 rakaat, lebih sempurna. Orang sekarang berlomba-lomba dalam kebajikan. Sampai sekarang di Karim, di Yaman, Hadramut masih ramai lagi sampai sekarang ini. Di bulan Ramadan mereka melaksanakan salat tarawih 20 rakaat di Masjid Ba'alawi, 20 rakaat di Dan Mustafa, 20 rakaat di Masjid Al-Habib Abdul Haddad, berpindah daripada tempat ke tempat. Jemaahnya bergerak daripada masjid ke masjid. Sehingga kalau kita ikuti semuanya 20 jadi 100 rakaat.
Jadi kalau seandainya nak juga yang semacam itu dengan kitanya salat fardu, salat qomoon. Jadi imam tarawih usalli sunat tarawih rakaatain lilitan imam Allahu akbar, kita di belakang usalli fardhu subri qomoon tahun 2001. Allahu akbar. Tapi nanti macam mana dengan kunut? Apa yang baca kunut angkat tangan? Baca aja kunut lepas kita bangkit daripada rukuk. Kunut tidak mesti angkat tangan. Allahumma hadina bima. Nanti orang tanya pula. Imam tidak, kita tidak, terus kita angkat tangan. Tadi kunut apa tu? Kunut nazilaka, kunut subuh kan? Itu kunut tahun 2001. Subuh yang 2001 yang ketinggalan pada zaman pandemi COVID-19 2021 misalnya. Nanti untuk salat maghrib macam mana? Dan juga macam tu. Imam salat ada satu rakaat, kita ikut niatnya kita niatkan. InsyaAllah tarawihnya dapat secara dimna, secara tercakup, dan juga pada masa yang sama salat qadha kita terlaksana dengan elok. Bahkan ulama mengatakan tidak boleh dengan seseorang melaksanakan salat nafilah, salat sunat, sedangkan dengan salat wajibnya masih belum cukup. Pilih, kita Melayu tahu dia mana yang banyak, 1 atau 70? Hah? Yang banyak yang mana? 1 atau 70? 70 lah. Macam mana 1 lebih banyak? Jadi kalau pada tudingan kita melaksanakan salat sunat tarawih, dapat 1 pahala kelas kali 10. Tapi kalau pada itu kita melaksanakan salat qomoon, pahalanya 70 kali ganda. Salat fardu, salat qadha lebih afdal daripada kita melaksanakan salat sunat tarawih atau juga dengan sunat-sunat lainnya. Itu yang ada qomoon. Kalau ada qomoon kita ambillah, kita buat salat tarawih, tapi jangan digabung dengan salat yang lain. Cukup. Wabillahi taufiq. Insyaallah kita berjumpa kembali nanti pada pertemuan akan datang. Subuh kita di mana? Subuh ada tak ada? Masjid Al-Qadim. Satu surah Al-Amin besok malam. InsyaAllah. Jangan ada peluang. Jangan tunggu peluang muslimat. Luangkan waktu untuk datang ke masjid. Tunggu peluang kata setan tak payah pun. Tumbang lagi kita dengan setan. Dengan nafsu dan juga dengan godaan. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada tuan-tuan, insyaAllah besok di Surau Al-Amin, Taman Suara depan Hidaman Suri. Terusnya pada hari Rabu malam Khamis, sejuta selawat. Saya pohon dan saya ajak semua masyarakat Langkawi untuk sama-sama kita berselawat insyaAllah untuk mencukupkan sejuta tadi, seorang sikit. Maka datanglah rahmat Allah, berkatan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita jadikan dia sebagai check and balance dalam kehidupan kita di Pulau Langkawi ini insya-Allah. Lepas tu kuliah subuh 7 hari bulan, kuliah subuh di Masjid Al-Qadim Ulu Melaka. Baik, untuk seterusnya pada malam malam sejuta selawat ada pengijazahan manzil, satu amalan yang telah kami amalkan dan ia adalah daripada guru kepada guru kita, itu aurat diniyah. Di antaranya adalah manzil yang juga telah diamalkan oleh ulama-ulama kita. Di situ ada ayat-ayat Al-Quran dan himpunan ayat-ayat Al-Quran sebagai amalan kita. InsyaAllah kitab dia ada jual di luar, ada jual di luar kitab aurat diniyah dan di dalam itu ada manhaj. InsyaAllah malam sejuta selawat Abi Syekhuna Syekh Nuruddin akan mengijazahkan secara khusus untuk
orang langkawi untuk beramal. InsyaAllah kita ni mengaji kalau boleh ada sanad riwayat, ada sanad riwayat, kalau boleh begitulah dalam kehidupan kita. Semoga sampainya amalan kita sampai daripada guru sampailah kepada Rasulullah SAW. Baik, kata itu saja. Kasih banyak kepada jemaah semua, kepada LJK, dan insyaAllah bulan depan saya ambil balik kuliah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.